action helo. You know that? What? Can we discuss this later? Out of the vehicle, now! Freeze! On the ground now! I said now! Here we go. Film dibuka di mana kita diperlihatkan komplotan perampok yang lagi beraksi merampok sebuah bank. Komplotan perampok itu beranggotakan sepasang suami istri yaitu Liv dan Willa, lalu ada seorang ahli pengintai bernama Hailey. Mereka juga dibantu oleh seorang hacker jenius bernama Kenzie dan yang terakhir yaitu Flynn, seorang pengemudi handal. Hey, Weaver. All right, good to go. Exterior security cameras are off. Dalam beraksi, mereka melakukan perencanaan berbulan-bulan agar gak meninggalkan jejak apapun. Diketahui Liv merupakan seorang petugas keamanan bank yang saat ini ditugaskan untuk mengantar uang. Salah seorang rekan Liv bernama Weaver yang bertugas mengantar uang itu harus mendapatkan nasib sial karena kursinya telah dipasangi bom. Liv berkata kalau sedikit aja Weaver bergerak, maka bom itu akan meledak. Dan inilah Final Case. The action helo. You know that? What? Can we discuss this later? Mereka semua langsung mengambil uang yang udah tersimpan dalam mobil, tapi tiba-tiba Kenzie memberitahu kalau alarm tanda peringatan telah menyala dan tentunya mereka dalam bahaya. Dari dalam bank, seorang security bernama Vincent menodongkan senjatanya dan seketika membuat suasana menjadi sangat menegangkan. Yeah, we're staring at one right now. Liv mencoba menenangkan Vincent karena mereka sama sekali gak membawa senjata. Kenzie memberitahu kalau Liv punya waktu 3 menit sebelum para polisi datang untuk menangkap mereka. Tapi kemudian melihat suaminya tergeletak berlumuran darah, sontak Willa menangis histeris. Dan karena polisi udah semakin dekat, dengan terpaksa Hailey mengajak Willa agar segera pergi dan meninggalkan Liv di TKP. Beberapa tahun kemudian, terlihat Willa telah mempunyai anak dari hasil pernikahannya dengan Liv dan diberi nama Sofia. Saat ini Willa tinggal di sebuah perumahan dan bertetangga dengan seorang dokter ganteng, ya mirip-mirip sayalah dikit tapi, bernama Carl. Nice one. Di hari yang cerah itu, Willa melihat Sofia lagi asik menari di taman depan rumah. Tapi secara tiba-tiba, Sofia jatuh pingsan. Carl yang baru aja mau berangkat kerja seketika langsung menolong Sofia dan segera membawanya ke rumah sakit. It's okay, right? Beberapa saat kemudian, akhirnya Sofia berhasil tiba tepat waktu dan saat ini ditangani langsung oleh Carl. Dari situ didapatkan fakta kalau sejak lahir Sofia udah menderita penyakit lemah jantung dan hal itu membuatnya mudah sekali pingsan. Kemudian Carl memberitahu kalau Sofia harus segera dioperasi dan mencari pendonor yang cocok karena keadaannya semakin memburuk. Tapi sungguh sangat disayangkan, ternyata golongan darah Willa gak cocok untuk menjadi pendonor dan hal itu membuatnya semakin terpukul. Scene berpindah memperlihatkan Liv yang saat ini tengah menjalani hukuman penjara akibat aksi perampokan di bank tempo lalu. Liv mencoba menelepon tapi salurannya selalu terputus begitu aja. Akhirnya Liv menyadari kalau seorang kepala sipir penjara bernama Loki telah memutus akses hingga membuatnya gak bisa menelepon. Liv ingin sekali menghubungi seorang jurnalis dan menceritakan semua kebusukan Loki dalam penjara mulai dari penyiksaan hingga menerima uang suap. Akibat hal itu, tentu saat ini reputasi Loki dipertaruhkan hingga akhirnya dia memerintahkan beberapa tahanan agar menghajar Liv.
Sementara itu, Carl menemani Willa di rumah sakit dan terlihat sangat kebingungan karena belum mendapatkan calon pendonor untuk Sofia. Willa bercerita kalau ayah Sofia belum meninggal hingga Carl berkata kalau Sofia masih punya kesempatan. Diketahui ternyata Willa udah bertahun-tahun gak menghubungi Liv. Setelah terus berpikir, akhirnya Willa memutuskan akan menemui Liv. Di keesokan hari, Willa pergi ke penjara untuk menemui suaminya dan di sana seorang polisi bernama Jayden meminta Willa agar mengikuti. Pertemuan pertama itu malah disambut dengan Liv yang terbaring gak sadarkan diri di tempat perawatan dalam penjara. Jayden menjelaskan kalau 2 hari yang lalu Liv diserang oleh napi hingga membuatnya harus dirawat. Kemudian Loki mendatangi mereka dan minta maaf pada Willa atas apa yang terjadi pada suaminya itu. Liv Grissom didn't need anyone's protection. Loki berjanji akan melakukan investigasi karena kemungkinan Liv terlibat masalah dengan sebuah geng. Bisa aja lu. Mendengar hal itu, Willa berkata kalau Liv gak mungkin punya urusan dengan geng karena dia gak membutuhkan perlindungan apapun. Unfortunately, prison will change you, man. Sebelum Loki pergi, Willa memberitahu kalau kedatangannya untuk meminta agar Liv menjadi pendonor bagi anaknya. Willa memohon agar Loki mengizinkan Liv sementara keluar dari penjara karena saat ini nyawa putrinya lagi dipertaruhkan. Tapi Loki yang punya dendam tersendiri pada Liv ingin membalas dan akan membuat semua keluarga Liv menderita. 6 years old, she's got her whole life ahead of her. I understand, Mrs. Grissom. I really do. Loki berkata kalau satu-satunya yang membuat Liv masih hidup adalah bantuan medis darinya, tapi sangat menguras kas penjara dan karena hal itu bantuan pada Liv akan dihentikan. Willa semakin gak habis pikir kalau ternyata dia malah bertemu dengan orang yang punya kuasa dan berperilaku sangat kejam. Merasa gak ada pilihan lain, akhirnya Willa menghubungi tim perampoknya yaitu Kenzie dan Flynn. Hingga di keesokan hari, Kenzie dan Flynn datang untuk menjenguk Sofia dan Willa langsung memberitahu kalau Sofia dalam masalah. Meskipun udah bertahun-tahun gak melakukan aksi bersama, Flynn menduga kalau Willa mengajak berkumpul untuk merencanakan aksi perampokan. Mendengar hal itu, Kenzie langsung menolak karena saat ini dia udah punya pekerjaan tetap menjadi cyber security. Seketika Willa kaget karena ternyata setelah aksi perampokan yang gagal itu, Kenzie dan Flynn terus berkomunikasi dan tentu hal itu sangat berbeda dari rencana awal. So, you actually want to break into a prison? Willa langsung menjelaskan tujuannya mengumpulkan mereka adalah untuk menjebol penjara demi menyelamatkan Liv yang saat ini lagi koma. Kenzie sangat gak habis pikir karena Willa sangat nekat dan tentu aksi itu sangat beresiko. Willa berkata kalau itu merupakan cara satu-satunya karena setelah hakim setuju kalau bantuan kesehatan untuk Liv dihentikan, maka otomatis Sofia pun gak punya kesempatan. No one's really looking for us anymore. The heat is finally off. Tapi Flynn yang udah sangat merindukan aksi perampokan dengan senang hati akan bergabung dalam misi tersebut. Kemudian setelah terus berpikir, akhirnya Kenzie bersedia bergabung demi menyelamatkan Neneng Sofia. Keesokan harinya, mereka bertiga berkumpul di rumah Willa dan terlihat Kenzie lagi meretas sistem keamanan penjara. Wow! Dengan sangat cepat, Kenzie berhasil menemukan file rahasia milik kepala sipir yang gak lain dan gak bukan adalah Loki. Okay, I'll print them out full size. Willa berpendapat kalau mereka butuh orang dalam penjara agar aksi itu berjalan dengan sangat baik dan gak meninggalkan jejak apapun. Secara tiba-tiba, Kenzie memberitahu kalau saat ini penjara itu lagi membuka lowongan kerja untuk menjadi asisten perpustakaan penjara. Dengan tegas, Flynn langsung menolak karena dia sama sekali gak cocok terlihat seperti anak rajin yang setiap hari harus membaca buku. Beberapa waktu kemudian, Kenzie menemui Willa di rumah sakit untuk memberitahukan hal-hal menarik yang telah dia temukan. Kenzie pun langsung menjelaskan jalur masuk dan semua sistem pengawas yang ada di sana.
Tiba-tiba Willa dikejutkan dengan keberadaan Hailey yang lagi menjenguk anaknya dan tanpa sepatah kata pun Willa langsung pergi dari tempat itu. Kemudian Kenzie dan Flynn malah terlibat cekcok hingga akhirnya Hailey sendiri yang menemui Willa sekaligus minta maaf karena dulu telah meninggalkan Liv saat aksi perampokan. Flynn won't give me the details. Flynn tells me we're back in business. Gak lama Hailey menemui Willa dan menjelaskan kalau kedatangannya itu diajak oleh Flynn karena akan menjalankan misi yang sangat beresiko. Willa akan menugaskan Hailey menjadi mata-mata dalam penjara hingga Hailey berkata kalau dia akan dengan mudah ketahuan oleh para polisi karena ternyata Hailey cukup sering mengunjungi Liv. Kemudian Willa bercerita alasannya gak mengunjungi Liv karena takut ketahuan dan akan dipenjara dan tentu aja Sofia akan kehilangan kedua orang tuanya. What's wrong with my outfit? Everything. Okay, great. Setelah itu Hailey menemani Sofia di rumah sakit, tapi Willa kaget karena terdapat foto Liv di kasur Sofia. Hailey melakukan itu agar Sofia tahu bahwa ayahnya Liv, tapi Willa marah karena kalau sampai diketahui polisi, maka dia juga akan dijebloskan ke dalam penjara. Hailey menjawab kalau Sofia berhak tahu siapa ayahnya. Sebelum pergi, Hailey mengungkapkan kekecewaannya karena Willa yang dia kenal bukanlah orang yang seperti itu. Setelah melihat teman Willa pergi, Carl segera menemani Sofia dan melihat bahwa Willa sangat bersedih. Mendengar bahwa ayah Sofia bersedia mendonorkan jantungnya, Carl sangat senang karena pada akhirnya Sofia bisa segera selamat. Carl bertanya apakah dia bisa membantu, tapi Willa berkata kalau dia gak mau melibatkan Carl ke dalam masalahnya. Di keesokan hari, Flynn tiba di penjara karena hari ini merupakan hari pertama baginya menyamar sebagai pekerja. Di sana Flynn diajak berkenalan oleh Jayden dan dia pun mengenalkan diri dengan nama Anna. Flynn berpikir kalau dia bisa memanfaatkan Jayden untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang penjara itu. Flynn terus menyusuri tempat tersebut untuk memastikan kalau jalur pelarian nanti bisa aman. Flynn juga terus mengumpulkan berbagai informasi agar kejadian terakhir yang menimpa mereka gak terulang lagi. Saat lagi mencari jalur pelarian yang aman, tiba-tiba Flynn dikagetkan oleh Jayden. Takut aksinya akan diketahui oleh kepolisian, Flynn langsung mengajak Jayden untuk makan siang. Okay, so we hide in the truck, sneak in through the loading dock. Hailey, you're gonna... Beberapa waktu kemudian, Willa dan tim kembali berkumpul karena gak lama lagi mereka akan beraksi. Willa yang merupakan ahli strategi dan otak perampokan menjelaskan dengan sangat detail apa aja yang mereka harus lalui saat aksi itu berlangsung. Willa meminta pada Flynn agar segera mendapatkan kunci sipir, tapi karena semua kunci itu selalu dibawa oleh penjaga, Flynn menjelaskan kalau itu sangat mustahil. Kenzie menjelaskan kalau yang dia butuhkan hanya foto kunci itu sejelas mungkin karena akan membuat kunci duplikat. Di keesokan hari, Flynn memberikan sebuah buku pada Jayden dan ternyata itu merupakan strategi agar Flynn bisa mendapatkan foto kunci penjara. Setelah berhasil mendapatkan foto kunci yang Kenzie minta, Flynn segera pergi dari sana. Tapi secara gak disangka, Jayden mengajak Flynn untuk makan malam dan ternyata Flynn menerima ajakan tersebut. Suatu hari para perampok kembali berkumpul dan ternyata rencana mereka telah diketahui oleh Carl. Carl merasa kalau selama ini dia telah dibohongi hingga Willa berkata kalau dia udah gak punya pilihan lain. Carl melarang Willa menjebol penjara karena itu akan sangat berbahaya. Tapi kemudian Hailey berkata kalau aksi itu membutuhkan seorang ahli bedah untuk mengambil jantung ayah Sofia. Mendengar hal itu tentu Carl sama sekali gak tertarik dan memutuskan untuk pergi dari sana. I can't be involved in any of this.
Di malam hari, ternyata Jayden dan Flynn menginap di sebuah hotel karena keduanya sama-sama doyan. Saat lagi bertempur ria, tiba-tiba Jayden melihat pesan yang memanggil Anna sebagai Flynn hingga hal itu membuat Jayden curiga kalau Flynn alias Anna adalah jurnalis yang sering dihubungi oleh Liv. Kemudian Jayden memberitahu kalau sebenarnya Liv itu gak terlibat pertengkaran dengan napi lain, melainkan dihabisi oleh Loki karena berniat akan membocorkan kejahatannya kepada jurnalis. This can't be the place. Oh, it's the address he gave me. Sementara itu, Hailey dan Willa menemui seorang dokter bedah bernama Todd. Anjir, masa namanya Todd, yang saat ini memilih kerja sebagai tukang jagal di tempat pemotongan daging. Diketahui Todd telah kehilangan lisensi dokter karena dia kecanduan narkoboy. Di sana Todd meminta bayaran sebesar $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah karena dia merasa aksi tersebut sangat beresiko. Let's go. We'll call you. Dalam penjara, Flynn mendapat kabar kalau besok tim kesehatan akan membuka selang yang menyuplai nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Liv. Dengan cepat Flynn langsung menghubungi Willa, tapi sama sekali gak diangkat karena ternyata Willa lagi memperbaiki mobil yang akan digunakan dalam aksi nanti. Willa curhat pada Hailey kalau dia sangat ingin punya kesempatan untuk berkumpul sebagai keluarga yang utuh bersama Liv. Willa merasa kalau kesempatan itu menjadi semakin sempit karena saat ini dua orang yang paling disayanginya lagi berjuang agar bisa hidup. Mendengar hal itu, Hailey mencoba menguatkan Willa dan membuatnya percaya apa yang telah direncanakan itu gak akan berakhir sia-sia. Setelah terus mencoba memperbaiki mobil, akhirnya Hailey berhasil membuatnya kembali menyala, tapi di waktu yang bersamaan, Willa mendapat kabar buruk dan aksinya itu harus segera dilakukan. Tanpa berlama-lama, akhirnya para perampok tersebut berkumpul dan menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan. Hailey menyamar menjadi pengendara yang akan membawa paket kiriman untuk penjara. Ternyata paket itu berisi Willa dan Todd karena akan pergi ke ruang medis dan mengambil organ jaringan jantung Liv. Setelah berkendara cukup jauh, akhirnya Hailey tiba di gerbang pemeriksaan dan dengan cepat Kenzie langsung meretas semua jaringan komunikasi hingga akhirnya Hailey berhasil masuk dengan tanpa dicurigai. Para napi langsung mengeluarkan paket-paket dari dalam mobil dan langsung meletakkannya di gudang. Setelah situasi aman, akhirnya Willa dan Todd keluar dan segera pergi ke tempat Liv dirawat. Demi menghindari kecurigaan dari para napi, Willa dan Todd memakai seragam kepolisian dan tentunya membuat para napi menjadi segan. Setelah terus menyusuri tempat, akhirnya mereka bertemu dengan Flynn dan langsung bergegas ke tempat Liv. Setibanya di sana, Willa dan Todd mengaku sebagai tim kesehatan yang ditugaskan oleh Loki, seorang perawat yang kita sebut aja Dobleh aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, akan menghubungi Loki karena seharusnya proses itu disaksikan olehnya. Dobleh langsung menghubungi Loki, tapi ternyata malah tersambung dengan Kenzie yang mengaku sebagai asisten pribadi Loki dan berkata bahwa Loki lagi mengikuti rapat yang sangat penting. Mendengar hal itu, Dobleh sama sekali gak percaya dan akan menemui Loki secara langsung. Tanpa berlama-lama, Todd dan Willa langsung menyiapkan semua alat dan aksi operasi pengambilan jaringan organ pun akhirnya dimulai. Yeah. Oh, I see it. Got it? Yeah. Sementara itu Loki terlihat membawa seorang dokter dan perawat untuk melepaskan selang nutrisi Liv. Tiba-tiba Loki diberitahu oleh Dobleh kalau saat ini dua tenaga medis lagi berada di ruangan Liv dan mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Loki segera bergegas untuk memastikan keadaan Liv.
Di sisi lain, Flynn hanya bisa berdoa dan berharap kalau aksi yang lagi dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Dari kejauhan, terlihat Jayden menghampiri Flynn dan secara mengejutkan, ternyata Jayden memberikan sebuah flash disk yang berisi tentang kejahatan yang dilakukan oleh Loki. Kemudian Jayden diminta agar segera pergi ke ruang perawatan karena sebentar lagi selang yang menempel dalam tubuh Liv akan dicopot. Excuse me, you can't interrupt the doctor while he's working. Willa dan Todd menjadi sangat khawatir jika aksinya akan gagal karena mereka gak punya cukup waktu. Todd memberitahu kalau dia akan mengeluarkan seluruh organ jantung. Sontak Willa berkata kalau hal itu akan membuat Liv tewas. Need fast. What? I take out the entire heart. Tentu Willa menjadi sangat dilema karena dia gak mau kehilangan dua orang yang paling dicintai. Willa minta saran pada Hailey hingga akhirnya dengan berat hati Willa pun mengizinkan Todd mengambil semua organ jantung milik Liv. Akhirnya Todd berhasil mengambil organ jantung Liv dan meminta Willa agar mencarikan wadah dan es untuk menyimpan jantung itu. Setelah lama mencari, akhirnya jantung tersebut berhasil dimasukkan dan mereka semua segera pergi dari sana. Gak lama Loki tiba di ruang perawatan dan sontak sangat terkejut melihat Liv yang udah kehilangan organ jantungnya. Tentu Loki sangat marah dan memerintahkan Jayden segera mencari pelakunya. Look alive, gentlemen. I don't know where the cafeteria is. Go, go, go. They're behind us. Go, wait, go. Di sisi lain, petugas keamanan akhirnya mengetahui kalau paket yang dibawa tadi berisi manusia dan langsung mendapat tugas agar jangan sampai truk itu keluar dari komplek penjara. Loki meminta agar semua pintu keluar dari penjara dikunci agar para pencuri itu bisa terjebak. Melalui kamera pengawas, seketika Loki menyadari kalau Anna atau Flynn ternyata terlibat dalam aksi itu dan tentu aja si otak utama yaitu Willa. Out of the vehicle now! Freeze! On the ground now! I said now! Saat akan keluar dari penjara, tiba-tiba Flynn, Willa, dan Todd dihadang oleh para penjaga. Karena takut akan ditembak, Flynn dan Willa langsung menyerahkan diri. Tapi tiba-tiba Todd melemparkan sebuah bom dan kemudian... Ternyata itu merupakan bom mainan hingga mereka pun bisa kembali kabur. Tapi sangat disayangkan mereka malah bertemu dengan Loki dan ternyata Jayden juga telah menangkap Hailey. Loki berkata kalau Liv merupakan tahanan negara dan meminta agar Willa segera mengembalikan organ jantung Liv. Jayden yang sejak tadi udah bekerja sama dengan Flynn langsung mengancam akan melaporkan kejahatan Loki hingga akhirnya secara mengejutkan Jayden dan Hailey pun langsung ditembak. Melihat Jayden yang ditembak dengan brutal, Flynn langsung menyerang Loki hingga membuatnya tersungkur dan akhirnya Loki tewas ditembak oleh Jayden. Mamam tah Loki. Kemudian Willa menghubungi Kenzie agar segera menjemputnya karena Hailey harus segera mendapatkan perawatan. Gak lama Kenzie akhirnya tiba di sana dan mereka semua segera pergi dari penjara. Willa langsung menghubungi Carol agar segera bersiap karena Hailey harus segera mendapatkan pertolongan. Tapi karena kehabisan darah, akhirnya Hailey tewas dalam perjalanan. Stay with me. Beberapa waktu kemudian, operasi jantung Sofia berjalan dengan lancar dan akhirnya Sofia bisa kembali beraktivitas. Willa memutuskan untuk memulai hidup baru dengan Carol dan menjadi keluarga kecil yang sangat bahagia. Dan akhirnya film ini pun tamat.
Duh, agak-agak out of the box sama kejam-kejam gimana gitu ya ini film. Kasian sih saya mah sama si Liv, asli. Gimana kalau kalian? Oke lah, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.